Selamat malam Sobat Ambyar. Kok tak bilang Sobat Ambyar kenceng sekali sih karena lagi dipasangin knalpot racing. Iya. Masa pada ambyar? Pada ambyar? Iya. Pas, cocok. Yang di rumah pada ambyar? Masa? Kamu kan di sini, di hatiku. Iya. Untuk teman-teman yang di rumah yang lagi ambyar dan saat ini kalian menonton kita, menonton Kompa Gowin, itu adalah pilihan yang sangat tepat dan pas. Karena dalam acara ini kita nanti akan mendengarkan firman di acara PA Pemuda Remaja GKJ Gondang Winangun. Teman-teman yang meriah. Ya. Nanti teman-teman yang ambyar dan menonton ini dijamin nanti tambah ambyar. Gimana sih aku ngomongnya? Garing. Masa, tahu aja deh kamu. Iya. Enggak tambah ambyar ya. Tentunya lebih termotivasi, lebih lebih enak nanti kita bisa nyanyi-nyanyi bareng, mendengarkan firman bareng. Jadi pokoknya nanti seru deh pokoknya. Stay di sini saja. Nah, kali ini saya ditemani oleh teman saya. Siapa Mas? Siapa? Mas Jojo. Siapa? Jojo. Oh ya, Mbak Sintanya mana? Oh enggak ada. Iya. Jojo Sinta. Nanti jangan loh, pacarnya jangan namanya Sinta. Nanti kasihan kalau punya anak namanya Sose sama So Nice ya. Kok bisa? Sinta dan Jojo. Iya. Udah. Udah yang garing lagi. Dan ditemani oleh Mbak Lucia. Ya, Mbak Lucia. Biasanya dipanggil Bulus. Kenapa? Ya, karena kamu cewek, Mbak. Kalau cowok kan Pak Lus. Ya, nanti kalau Bulus ketemu Pak Lus, anaknya penyu. Ya, garing lagi. Dan juga saya ditemani oleh pemain, apa ini Mas namanya? Iya, pemain kajon saya yang sangat handalistis. Namanya siapa Mas? Lusito. Oh, Lusito. Ya, ini adalah masa kecilnya Ivan Gunawan. Ya, jadi saya hari ini ditemani oleh 3 pemain musik dan penyanyi saya. Dan pembawa firman kali ini, beliau adalah seorang pemuda yang hampir tua. Seorang pemuda yang hampir tua, jadi nggak tua nggak muda, sedeng. Ya. Kemerampok, arep mateng. Ya. Dan beliau pernah keliling dunia loh, hebat kan? Pernah keliling dunia cuma untuk memastikan kesejahteraan para petani. Wah, hebat sekali. Ya, dan yang saya tahu beliau ini keliling dunia di sekitar Nolojayan, Jogonalan, Klaten. Ya. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Mas Adi Sur. Halo Selamat datang Mas Adi Sur. saudara semua. Selamat malam. Selamat malam. Ya, muka ceria sekali. Ye. Ya. Habis dari mana, Mas? Dari sawah. Oh, iya. Iya, buruhnya petani. Ya. Sangat luar biasa sekali Mas Adi Sur ini. Ya, sebelum kita lebih mengenal Mas Adi Sur, lebih nanti bisa kenal-kenalan mungkin. Tapi sebelum itu kita mau mendengarkan satu lagu pujian.
bisa disuruh. Iya. Oke, selamat malam saudara-saudara semua yang ada di Selamat rumah. malam. Halo, shalom. Shalom. Saat malam hari ini kita mau belajar tentang Alkitab, pemahaman Alkitab. Kita mengikuti kaji Gunung Winarun. Baik yang saat ini di rumah ataupun dalam perjalanan, tetap fokus ya. Kalau di rumah ya fokus. Kemudian kalau yang ada di perjalanan, tetap fokus di perjalanan. Oke, sebelum kita mulai untuk belajar tentang firman Tuhan pada malam hari ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan, yang boleh Engkau berikan pada malam hari ini, di mana Engkau telah kumpulkan kami untuk memahami setiap firman-Mu, memahami setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Mari Yesus, Engkau turut campur tangan di dalam kehidupan kami, buka setiap hati kami untuk memahami setiap kehidupan kami di dalam firman-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, pada malam hari ini sebelum saya masuk di dalam sini, katakan tentang ambyar. Apakah kita juga ambyar semuanya? Mbak Melinem ambyar nama mboten? Saya setiap hari ambyar. Oh iya. Ambyar gembira gitu. Bagus. Ini ada teman-teman saya, Mas Jojo, Mbak Luciana, sama Mas Lusito ya. Ya, nggak kelihatan tapi nggak apa-apa, gede kok di sini. Ya, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang kita ambilkan dari Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Semuanya sudah mempersiapkan belum ya untuk firman kali ini? Yang jelas ada beberapa teman yang lalu sudah mengikuti secara online lewat channelnya GKJ. Ini saya membawakan pakai Alkitab karena HP saya sangat-sangat tidak support. Bukan berarti tidak mengikuti teknologi. Kadang sekarang yang terjadi pilih yang praktis, ya. Tapi saya mencoba untuk tetap pakai Alkitab, gitu boleh kan? Oh, sangat boleh. Boleh sekali, Mas. Ya, terima kasih. Kita mau bacakan dari Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Tentang persembahan yang benar. Begini firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Ini luar biasa sekali untuk firman kali ini tentang saya sebelumnya diberitahu dari Komparem ya, dari Komparem untuk persekutuan malam hari ini dengan tema berubah menjadi baru. Nah, tadi dikatakan di awal ada ambyar-ambyaran. Yang saya harapkan bukan ambyar yang betulan ya Mbak, Iya. tapi ambyar yang mau disusun kembali menjadi yang baru, gitu kan Mbak ya? Betul sekali. Iya. Iya. Tahu aja isi tahu hati aku. Iyalah, pokoknya Mbak Melinem jos lah. Sudah menjadi artisnya Gondang ya Mbak ya. Mudah-mudahan tetap eksis. Dan jangan cepat puas Mbak ya. Jangan cepat puas. Kalau cepat puas nanti nggak berkesan ya, seperti itu. Baik, malam hari ini
tentang berubah menjadi baru. Nah, kalau Mbak Melinem berangan-angan tentang berubah, apa yang menjadi pemikiran Mbak Melinem? Aslinya namanya siapa ini? Inem. Iya Inem. benar. Melani gitu ya. Kalau Melani Ricardo. Ah, ah. Nah, ini Inem seksi. Wah. Ya udah nggak apa-apa, terserah Mbak Inem aja lah. Iya. Kalau tentang berubah itu gimana Mbak? Kaitannya berubah. Artinya apa? Kalau berubah menurut saya itu lebih ke berubah yang menjadi lebih baik dari yang tadinya merasa kurang baik, itu yuk berubah menjadi yang lebih baik lagi gitu. Oh, berarti ini udah mudeng ya Mbak ya? Gimana kalau langsung ditutup aja ini? Mohon maaf, mohon maaf nih. Nah, ini teman-teman sudah pandai-pandai semua. Ya. Tapi Ya. butuh yang lebih apa ya Mas? Kayak lebih biar mengerti lagi Oh, gitu loh iya. Mas. Itu. Oke. Mengerti tapi menurut cara pandang saya lah gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa dimengerti. Yang saya harapkan nanti teman-teman malah tambah bingung. Bukan tambah dong tapi malah tambah bingung. Biar mencari-cari lagi gitu loh. Iya. Nanti kalau terus dong itu kan terus rampung. Nah, iya, Mas. biar nanti Mbak Lucy barang juga ya nanti nyari-nyari tentang berubah. Dalam artian kalau anak saya yang paling kecil dia itu senangnya kartun. Kartun yang ada berubah gitu apa Mbak kira-kira? Kartunnya Power Rangers. Ya. Rangers. Apalagi? Apa ya? Ini bukan sekolah minggu loh ya ini ya. Ini bukan sekolah minggu, ini remaja dan pemuda. Nah, apa tadi? Ultraman. Ya, Ultraman. Dan yang paling fenomenal dulu, setiap ada mau berubah itu dia bilang, berubah. Apa ya? Iya betul, Satria Baja Hitam, pinter Mas. Pintar kau nak. Masih ada ya Mas dulu ya? Oh iya, berarti kelingan. Ini kan tetangganya Satria Baja Hitam. Oh jadi iya. tahu. Iya. Tapi nggak bersaudara ya? Iya, iya. Kita mau belajar tentang itu, Satria Baja Hitam. Jadi Satria Baja Hitam itu ketika dia belum berubah, dia itu selalu kalah dengan musuhnya. Bener nggak? Bener nggak? Bener ya. Dan dia berubahnya itu secara bersembunyi, delik-delik lah, gitu kan, baru berubah jadi Satria Baja Hitam. Kemudian Ultraman juga. Sebelum dia berubah, mau mengalahkan musuhnya itu sulit sekali. Bener nggak ya ini ceritanya? Kalau seingat saya seperti itu. Mbak Melem ngalami nggak ini Satria Baja Hitam? Ya, tidak. Tidak. Berarti saya cerita tentang Satria Baja Hitam belum anu ya, belum ngah ya. Enggak apa-apa. Iya, Tapi iya gitu. tapi Ultraman ada ya, Mbak? Tahu ya, Mbak, Ultraman? Tahu. Atau Power Rangers? Ada TV, Mbak, di rumah? Maaf. Ya, Ada TV ya? ada, Ya. tapi jarang ditonton. Oh iya. Kalau sekarang lihatnya IC sih. Jadi di mana firmanmu? Sudah baca Alkitab belum? Baru lihat IC. Wah, sekarang ibu-ibu itu juga wah IC sekarang. IC. Kalau saya sendiri nggak mengikuti. Saya jangan sampai terjebak dengan IC. Tapi nggak masalah bagi yang penggemar, monggo terserah. Yang penting selalu ingat tentang pesan-pesan yang baiknya. Nah, ini saya juga ada ilustrasi lagi tentang berubah. Artinya memang di dalam setiap kehidupan kita itu memang harus ada perubahan. Jadi tidak stagnan melulu. Jadi enggak menerima, enggak selalu menerima keadaan yang ada. Kita harus terus berusaha untuk menjadi yang baik seperti itu. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang ilustrasi seorang pencopet. Sudah pernah belum? Pencopet yang ditolong oleh seorang pejabat. Nah,
Sudah pernah dengar? Belum. Belum. Belum Mas, belum. Kalau sudah pernah dengar, saya nggak perlu cerita lagi. Karena belum harus Iya, cerita. karena belum saya harus cerita. Nah, di sini ada seorang pemuda, dia berprofesi sebagai pencopet. Nah, suatu ketika ada seorang pejabat tahu bahwa dia itu masih muda kok menjadi pencopet. Kemudian dia menjadi seorang anak angkat oleh pejabat ini. Kemudian dia kasih fasilitas segala sesuatu yang ada. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan, dia sediakan. Tapi si pemuda ini ketika dia masih dalam pergaulan, kemudian dia berada di dalam kerumunannya, dia masih, nalurinya itu masih, ketika suatu ada kesempatan untuk mencopet, dia melakukan lagi, dia mencopet lagi. Nah, suatu ketika bapak angkatnya ini tahu dan melihat dia, anak angkatnya kok mencopet lagi. Kemudian dia panggil, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan akan saya penuhi, asalkan kamu jangan mencopet. Seperti itu. Jadi apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan selalu dia penuhi oleh bapak angkatnya ini. Tapi kenapa? Naluri dia ketika masih dalam kerumunan masih mencopet, masih melakukan itu, masih mempunyai keinginan itu. Nah, itu memang tidak mudah untuk merubah naluri-naluri itu. Nah, saya mau tanya Mbak Luciana. Mbak Luciana sudah menjadi Kristen itu sudah lama. Berapa tahun, Mbak? 18 tahun. Sejak lahir ya, Mbak ya? Sejak lahir. Kalau Mas Lucito? 17. Umurnya 17, umurnya 18. Mas Jojo? 17. Mbak Inem? 30. Enggak mungkin lah, masih muda gini kok 30. Enggak mungkin lah. Nah, apa selama kita 18-17 tahun, apa yang kita lakukan? Sudahkah kita merubah cara hidup kita yang mungkin saat ini mungkin Mbak Luciana yang tahu, Mas Lucito, Mas Jojo, Mbak Inem yang tahu tentang kehidupan penjenengan. Jadi sudah cara hidupku seperti apa? Apakah sudah menjadi berkenan kepada Tuhan? Kemudian dosa-dosa apa yang telah aku lakukan sehingga aku pengen berubah? Tentunya kita mempunyai sebuah cara hidup yang beda. Cara hidup yang mungkin saat ini ada yang tidak berkenan ataupun kurang berkenan kepada Tuhan. Kemudian dosa-dosa apa yang telah kita lakukan. Jadi dosa itu memang terus tidak kita lupakan. Harus kita tahu apa yang terjadi dalam hidupku. Dosa apa yang ada di dalam hidupku. Kita harus tahu. Mas Lucito tahu ya? Pernah melakukan sebuah kesalahan Mas Lucito. Apa Mas Lucito? Nyolong pelem. Kalau Mbak Melinem Mencuri hati. Mencuri hati. Dari tadi kaitannya dengan hati mulu berat nih. Jujur. Mbak Lucy pernah bohong. Kemudian Mas Jojo iri. Nah, itu yang menjadi hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang seharusnya nanti kita benahi, kita rubah. Dari sini kemudian cara-cara hidup setelah kita mau mempunyai sebuah semangat untuk berubah, kita harus lihat cara-cara hidup yang baru. Jadi kita melalui pertobatan, kalau pertobatan itu seharusnya itu berlanjut. Tapi kadang karena kita juga manusiawi, kita punya dosa, punya kelemahan, banyak kekurangan. Dan itu kita harus sadari. Setiap pertobatan besok dilakukan lagi. Setiap pertobatan besok dilakukan lagi. Nah, seharusnya kita
pertobatan kita pertobatan yang berlanjut. Bukan berarti kita menawar, tapi wah Tuhan penuh kasih kan, jadi besok bertobat lagi. Tuhan penuh sayang, besok bertobat lagi. Nah, kita harus mempunyai pendirian. Kalau kita bertobat, kalau tidak ya sudah tidak melakukan itu. Dan mohon kepada Tuhan untuk selalu kuatkan kita di dalam kita bertobat. Memang kita lemah, tapi kalau kita memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan tinggal diam seperti itu. Kemudian setiap perubahan itu kita kan sudah, tadi Mbak Luciana sudah 18 tahun, Mas Lusito 17, Mas Jojo 17, Mbak Inem nggak tahu 30 atau berapa, saya nggak tahu. Ya, jadi apalah, bukanlah suatu kebanggaan kalau kita itu menjadi orang percaya. Bukanlah suatu kebanggaan kita menjadi orang percaya, kita beragama Kristen. Karena kita belum memberikan buah. Jadi jangan kita terhenti, wah aku kan Kristen, aku sudah percaya Yesus, tapi kita belum berbuah. Tapi saya yakin teman-teman yang di sini untuk Komparem luar biasa sekali. Sungguh luar biasa, punya studio ya, luar biasa, sudah banyak bisa melakukan recording seperti itu. Saya ini jane grogi karena dekat saya. Ya, salah satunya itu, Mbak. Soalnya saya kalah berat. Enggak, Mbak Inem, jangan gitu ya Mbak Inem. Enggak apa-apa ya. Nanti dibilangin sama bapaknya. Enggak, biasalah. Iya, bapaknya akrab dengan saya, Pak Suhar ya. Ya, itu teman saya. Iya, enggak apa-apa. Kemudian jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya sama Yesus, kita memang harus mempunyai sebuah komitmen bahwa saya mau berubah menjadi baru. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Berubah menjadi baru. Jadi bukan suatu ketetapan atau peraturan kita berubah, tapi memang tadi dikatakan dalam pasal yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi itu total, nacur, sebuah kodrat yang harus kita lakukan. Jadi kita harus berubah secara total, menjadi baru, bukan tambal sulam, menjadi baru. Ibaratnya sini, di studio yang sangat lumayan luar biasa, tentunya tidak akan kita rubah lagi menjadi hal yang lebih jelek, kan nggak mungkin. Kalau bisa menjadi yang baru, menjadi yang baru, terus yang baru sampai ada tataran di mana kita mencapai sebuah tujuan, kesempurnaan. Nah, untuk serupa dan segambar dengan siapa Mbak? Allah, betul. Itu kalau pelajaran SD seperti itu, ingat saya. Tapi pelajaran SD itu luar biasa. Memang itu yang diajarkan dan itu yang harus sekarang kita lakukan. Pelajaran itu sudah dari SD, padahal kita di sini sudah ada yang kuliah, ada yang kerja, kemudian sekolah, itu Mas Gembul ya kerja, Mas Hizkia masih kerja. Oh sudah kerja ya, ya puji Tuhan, luar biasa, Mas Hizkia sudah kerja. Kemudian Mas Yosua bisa, Mas Yusa, kemudian Mbak Widianti ya. Ya, itu memang yang harus kita lakukan.
harus menjadi yang baru, tidak setengah-setengah, kemudian menjadi kodrat yang ilahi, bukan kodrat dosa, tapi kodrat yang ilahi. Kalau bahasa Nolojayanya itu divine nature, nah itu kodrat ilahi. Kalau kodratnya dosa itu sinful nature. Nah itu bahasa Nolojayanya seperti itu. Jadi kita memang ya ini kan karena pemahaman Alkitab ya, bukan saya sok-sokan itu enggak. Sok-sokan itu enggak. Jadi kemudian berubah itu memang setiap karakter orang itu memang memerlukan metode tersendiri. Jadi mungkin berubahnya Mbak Melina enggak sama dengan Mbak Luciana, enggak sama dengan Mas Lusito, apalagi Mas Jojo, itu beda-beda. Jadi sifat karakteristik manusia itu ada 4. Apa Mbak? Apa Mas? Mungkin ada yang tahu bisa bantu saya. Cuci tangan, pakai masker. Protokol coy. Itu 3M ya. Jadi sifat karakteristik manusia itu ada 4. Ada sanguinis, plekmatis, kemudian melankolis, yang satu apa ya tadi? Kleris apa itulah seperti itu. Jadi sifat itu ada 4 sifat manusia itu ada 4. Jadi itu memerlukan hal yang beda. Kalau melankolis kan mungkin sama Mbak Melani ya. Iya. Sama Mbak Melani ya, melankolis ya. Kan nama saya emang gitu. Iya, mudah-mudahan melankolis. Melankolis tuh apa Iya. sih Mas? Nanti nah itu tujuan saya itu membuat penjenengan jadi bingung biar nanti belajar gitu ya. Masuk. Jadi pada intinya kita memang harus berubah secara total. Jadi jangan setengah-setengah bertobat. Kalau saya ya maaf ya, mungkin ini saya kadang terbawa ketika saya bersama teman-teman saya di pekerjaan. Soalnya teman-teman saya di pekerjaan itu usianya itu muda-muda. Minimal 46 tahun. Jadi kalau pertemuannya ada yang sarungan, pecisan, tapi itu sungguh luar biasa, mengajarkan tentang kehidupan bagi saya yang luar biasa. Ya, pada intinya nanti tentang berubah, memperbarui sesuai dengan tadi dikatakan dalam ayat yang kedua, berubahlah menurut pembaruan budimu. Jadi berubah menjadi yang lebih baik, berubah secara total, minta pertolongan kepada Tuhan untuk menolong kita dalam setiap pertobatan kita, pertobatan yang berlanjut. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam jalurnya Tuhan, dalam perubahan Tuhan, selalu disertai Tuhan, penuh berkat dari Tuhan, baik yang saat ini ada dalam pergumulan pekerjaan, tulang rusuk dan lain sebagainya. Saya percaya ketika panjenengan melibatkan dalam Tuhan, perubahan yang luar biasa akan terjadi. Puji Tuhan, saat malam hari ini saya akan tutup firman malam hari ini dengan membaca dari Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-23. Begini firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23a. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Puji Tuhan, semoga firman malam hari ini menjadi berkat bagi saya, bagi saudara semua, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami perubahan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya tutup malam hari ini, saya ingin berdoa untuk teman-teman semua, seluruh Komparem, ataupun Bapak Ibu yang mendampingi putra-putranya, remaja, pemuda, dan ikut menyatu dalam persekutuan hari ini. Mari kita sujud dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat firman-Mu yang Kau tabur saat malam hari ini. Berkati Tuhan firman-Mu Kau taburkan dalam setiap hati kami. Engkau sirami dengan air Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau terus tumbuhkan di dalam setiap hati kami, untuk kami manifestasikan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami dalam melangkah ke depan dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya bahwa Yesus akan menyertai kami. Jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang serupa, seturut dengan gambar-Mu Yesus. Tolong Tuhan, Kau berkati kami Bapa. Bapa, kami mohon ampun, kami mohon Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam setiap kegiatan kehidupan kami Tuhan, banyak dosa, banyak kesalahan, Engkau ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh pergumulan kehidupan kami, orang-orang yang kami kasih, sanak saudara famili kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa sekali firman pada malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tapi pada kali ini kita sudah berada di penghujung acara. Sudah 30 menit kami menemani teman-teman yang ada di rumah. Tapi jangan sedih, jangan khawatir, karena besok minggu depan Kompa Gowin masih ada lagi. Yeay! Ya, terus saksikan acara Kompa Gowin setiap hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya di channel YouTube GKJ Gondang Winangun. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasi YouTube GKJ Gondang Winangun untuk pemberitahuan ibadah-ibadah yang lain juga. Sekian dari kami, terima kasih, tetap semangat, terus berkarya, terus beraktivitas, jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa. Kehidupan ini, jalan mana yang
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah